Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan mematikan antara Taiju melawan Waka dan Benkei. Walaupun beberapa kali terkena serangan, namun Taiju berhasil membalikan keadaan di menit-menit terakhir. Itu karena ia tahu jika Waka dan Benkei sudah tidak memiliki tenaga tersisa untuk bertarung secara all out. Setelah Taiju berhasil mengalahkan Waka dan Benkei, kini akhirnya pertarungan penentu antara Sano Manjiro dan Hanagaki Takemichi akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama langsung menunjukkan jika Takemichi kini bersiap menghadapi Maiki 1 lawan 1. Takemichi bertarung mewakili Toman generasi kedua, sementara Maiki berdiri dengan tegak mewakili Kanto Manji. Mitsuya, Hakai, dan juga Taiju menyaksikan pertarungan puncak dari kejauhan. Mereka bertiga benar-benar fokus, terutama Taiju yang memang sedari awal tujuannya hanya untuk menonton pertarungan antara Takemichi dan juga Maiki. Hembusan angin yang terasa dingin mulai menerpa rambut Maiki. Ia menatap Takemichi dengan tatapan yang kosong, seperti orang yang menyimpan semua perasaannya sendirian. Setelah Takemichi berhasil menghampirinya, kemudian Maiki bertanya, "Kenapa kau kembali?" Terlihat hampir semua anggota Kanto Manji dan juga Toman sudah mulai berguguran. Hanya beberapa orang saja yang masih mampu berdiri, termasuk Taiju, Mitsuya, dan juga Hakai. Takemichi kemudian menjawabnya dengan sedikit berteriak, "Aku berjanji pada dirimu di masa depan, kalau aku akan menyelamatkanmu." Maksud dari perkataan Takemichi mungkin belum dipahami Maiki, karena ia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Namun tatapan Maiki kepada Takemichi mulai berubah, walaupun masih terlihat sama-sama dingin. "Dirimu di masa depan mencoba untuk membunuhku. Kemudian kau berniat mengakhiri segalanya dengan cara membunuh dirimu sendiri." Takemichi menceritakan semua yang terjadi di masa depan ketika Maiki menjadi pimpinan kelas kakap di geng Bonten. Taiju yang berada di sana sedikit bingung dengan masa depan yang dibicarakan Takemichi. Itu adalah hal yang wajar, mengingat Taiju tidak tahu jika Takemichi adalah seorang penjelajah waktu. Sementara itu, di sisi lain Sanju ternyata masih mampu berdiri padahal sudah dihantam motor oleh Taiju. Kemudian Takemichi mulai melanjutkan lagi ceritanya. "Tapi di akhir-akhir, kau meraih tanganku dan meminta bantuan. Itulah pertama kalinya aku mendengar perasaanmu yang sebenarnya. Aku menjabat tanganmu dan itu mengaktifkan sebuah pemicu guna mengakhiri semua ini untuk selamanya." Takemichi menceritakan semua kronologi yang Maiki tidak ketahui. Namun tatapan Maiki sama sekali tidak berubah. Ia tetap dingin dan acuh dengan semuanya. Sementara itu, di belakang Taiju tiba-tiba datang seseorang yang berlari dengan cepat menghampirinya. Taiju sempat melirik siapakah orang yang berlari mendatanginya, namun semua sudah terlambat. Dengan sabetan pedangnya, Sanju berhasil menebas punggung Taiju yang tidak siap dengan serangannya. Sungguh tindakan yang sangat pengecut, namun Sanju tidak peduli tentang hal tersebut. Dengan semangat berapi-api dan kemarahan yang memuncak, Sanju berteriak, "Kata siapa aku akan membiarkanmu begitu saja?" Melihat apa yang terjadi, Takemichi meneriaki Taiju. Ia khawatir dengan kondisinya setelah diserang Sanju secara tiba-tiba. Dan benar saja, terlihat Taiju sudah tergeletak tak berdaya setelah menerima sabetan pedang Sanju yang sungguh tiba-tiba. Setelah berhasil menumbangkan Taiju, Sanju kemudian berteriak, "Hanagaki Takemichi, kau sebut dirimu sendiri pelompat waktu, tapi tetap saja kau tidak mengerti betapa pentingnya takdir Maiki." Sanju secara berapi-api meneriaki Takemichi supaya ia berhenti melakukan perkelahian yang sia-sia. Mendengar ceramah dari Sanju, Takemichi hanya bisa melongo begitu saja, membiarkan musuhnya berkoar-koar tanpa arti. Nasib Maiki sudah ditentukan sejak ia masih kecil. Tidak ada jalan lain lagi untuk ditempuh baginya selain jalan berlumuran darah ini. Sekali lagi, Sanju menjelaskan kenapa Maiki harus menempuh jalan keras nan terjal seperti ini. Setelah Sanju selesai mengatakan semuanya, satu lagi musuh kembali datang menghimpit Takemichi. Dia adalah Hanma Suji.
kau satu-satunya anggota Toman yang masih mampu berdiri saat ini. Tampaknya ini adalah akhir dari hidupmu." Hanma mengatakan hal tersebut dengan senyum yang beringas, seakan-akan meremehkan Takemichi dan geng Tomannya. Mendengar ejekan dari Hanma Suji, tentu saja Takemichi merasa sangat marah, dan menyerah bukanlah prinsip dari Takemichi. Benar saja, sedetik kemudian datang seseorang dari Toman yang berlari menghampiri Takemichi untuk membantunya menghadapi Hanma, Sanju, dan juga Maiki. Dia bukanlah satu-satunya yang masih berdiri. Mendengar teriakan tersebut, Hanma langsung menoleh melihat siapa cecunguk yang masih mampu berdiri dengan semangat. Dan ternyata dia adalah Chifuyu yang bersiap menyerang Hanma. Walaupun tubuhnya sudah penuh dengan luka lebam, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Chifuyu memutar badannya dan mencoba untuk menendang Hanma. Takemichi yang melihatnya sedikit terkejut. Ia tidak percaya jika Chifuyu masih mampu untuk bertarung. Sementara Hanma hanya menengok dengan tatapan santai. Ia tidak sedikit pun merasa terintimidasi dengan semangat Chifuyu. Benar saja, hanya dengan sedikit gerakan, Hanma berhasil menghalau serangan Chifuyu dan malah menghajarnya. Terlihat, tubuh Chifuyu langsung terpental berkat pukulan Hanma. Ia terpental sangat jauh setelah sebelumnya memaksakan diri untuk menyerang Hanma. Chifuyu hanya bisa meringis kesakitan setelah serangannya digagalkan oleh Hanma. Kemudian Hanma berkata, "Oi Chifuyu, aku pikir aku akan mengakhirimu terlebih dahulu." Melihat temannya sudah babak belur, Mitsuya mencoba meniraki Chifuyu untuk tidak memaksakan diri, karena hal itu akan berakibat buruk bagi kondisi Chifuyu. Namun sepertinya Chifuyu tidak mau menyerah secepat itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, ia mencoba berdiri kembali. "Takemichi, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian lagi. Aku menyesal ketika Draken mati, aku menyalahkan semuanya padamu. Padahal kau sudah bertarung sendirian. Menyedihkan sekali. Maafkan aku, Takemichi." Mendengar perkataan Chifuyu yang begitu tulus, membuat Takemichi tersadar. Saat ini dia tidak bertarung sendirian. Ada teman-teman yang selalu mendukungnya dari belakang, memberi kekuatan untuk tetap bisa berdiri, walaupun tubuh sudah tidak kuat dan badan penuh luka lebam. Kemudian dengan penuh semangat yang berapi-api, Chifuyu berteriak, "Aku wakil Presiden Tokyo Manji generasi kedua, Chifuyu Matsuno. Aku akan mengabdikan hidupku pada kapten kami." Chifuyu benar-benar sudah seperti orang yang kesetanan. Tanpa memedulikan luka di tubuhnya, ia malah berteriak menantang semua petinggi Kanto Manji yang tersisa. Dan yang membuat momen ini epik adalah Chifuyu meneriakkan tekad dalam hatinya sembari tersenyum penuh kebanggaan. Kemudian Chifuyu berdiri di belakang Takemichi. "Akan kujaga punggung belakangmu, partner." Kini dua Takemichi dan Chifuyu kembali beraksi. Luka dan lebam bukanlah halangan untuk membuat Chifuyu dan Takemichi menyerah. Kini mereka bersiap untuk menghadapi Sanju, Hanma, dan juga Maiki. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan bahwa Takemichi berhasil berhadapan dengan Maiki 1 lawan 1. Kemudian ia menceritakan semua yang terjadi di masa depan. Namun di lain sisi, Taiju harus tumbang lebih cepat setelah Sanju menebasnya dengan licik. Beruntung, Chifuyu mempunyai semangat yang berapi-api, sehingga kini mereka harus bahu-membahu untuk mengalahkan Sanju, Hanma, dan juga Maiki. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.